Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi lagi-lagi saya memilih untuk ngobrol di dalam mobil ya, nggak apa-apa ya. Karena biar senyap, biar nggak ada suara-suara dan gangguan-gangguan gitu ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan membahas suatu tema yang sebetulnya menarik ya. Dan mengapa saya membicarakan tema ini? Karena ini terpicu juga. Tunggu, saya bikin posisi yang agak enak ya. Kita lanjutkan, terpicu dengan apa yang terjadi di Inggris beberapa hari lalu ketika pertandingan sebesar Manchester United dengan Liverpool saja terpaksa ditunda ya. Karena apa? Karena pendukung dari MU itu melakukan aksi pitch invasion lapang, padahal nggak ada penonton itu pertandingan ya. Jadi mereka masuk ke lapang dan juga ya berbuat ricuh lah ya. Nah, semoga PT MU bermartabat tidak mengadukan mereka ya. Nah, lalu apa sih yang menjadi persoalan di sana ya? Jadi para fans MU ini mereka melakukan aksi protes kepada keluarga Glazer. Jadi kalau orang utamanya atau sosok utamanya ya. Jadi saya tidak akan menceritakan lebih banyak tentang Glazer nih. Pokoknya orangnya Malcolm Glazer sih udah meninggal. Tapi ternyata kepemilikan saham ya atau penguasa perusahaan yang menaungi MU ini, kalau di kita ibaratnya apa ya, mungkin saham mayoritas gitu ya, itu masih ada anak-anaknya Malcolm Glazer, jadi masih punya embel-embel nama Glazer ya. Jadi intinya ada perbedaan yang cukup fundamental sebetulnya ya, pola pikir antara supporter sepak bola dengan pemilik klub ya. Kalau kita perhatikan ini kan terkait misalkan salah satu yang mereka nggak suka ya, supporter nggak suka di sana adalah ketika keluarga Glazer itu berbisnis justru jaminannya itu klub ya, ngerti ya. Jadi nggak ada yang salah dengan cara berbisnis, dengan cara mengutang, itu nggak ada yang masalah. Tapi ketika yang menjadi jaminannya justru adalah klub MU, nah itu mungkin dianggap masalah. Nah, kita udah mulai bisa melihat ya, ada perbedaan signifikan pola pikir pengusaha, pebisnis dengan supporter sepak bola. Kalau pebisnis ya, teman-teman, kalau pebisnis itu sebetulnya mikirnya yang rasional-rasional saja, nggak perlu emosional ya. Rasa cinta, kebanggaan, dan lain sebagainya itu dianggapnya justru nilai plus yang bisa mendongkrak value, mendongkrak nilai, dan ujung-ujungnya juga nanti berimbas sama keuntungan yang baik buat klub ya. Itu kalau kita bicara pola pikir pengusaha. Jadi nggak ada itu pakai hati, ya maksudnya pakai hati itu karena itu milik mereka aja gitu loh. Tapi kalau misalkan kebanggaan, emosional, terhormat gitu ya, itu mungkin enggak ya, nomor nomor sekian gitu. Jadi sekali lagi, keluarga Glazer mungkin dalam berbisnis selagi tidak ada hukum yang dilanggar ya, nggak ada hukum yang dilanggar, lalu juga nggak menyalahi aturan yang berlaku ya, aman, nggak akan ditangkap polisi, nggak akan diperiksa jaksa, mereka akan melakukan hal-hal yang buat mereka menguntungkan ya, walaupun menjadikan resiko besar itu justru berada di klub mereka gitu ya. Itu cara pikir pengusaha, pemilik klubnya. Tapi kalau yang namanya supporter ya, itu mereka sangat memperhatikan yang namanya itu kehormatan, lalu eksistensi klub, persepsi klub ini di mata fans yang lain gimana gitu ya. Nah, itu akan menjadi perhatian bagi supporter. Termasuk di Indonesia, termasuk di Persib. Saya bisa kasih contoh beberapa hal ya yang ada perbedaan tajam sebetulnya. Saya mulai dari opini saya ya, opini saya kemarin saya akan mengkritik tuh terkait terkait Persib sampai beli PT PBB sampai membeli klub basket ya. Mungkin buat PT PBB nggak masalah ya, selagi mereka ya punya duit, terus juga deal sama pemiliknya dan lain sebagainya. Itu juga mungkin bisa dikembangkan potensi bisnis, aspek bisnis gitu ya, mungkin nggak masalah. Cuma buat supporter ya, buat saya dan teman-teman itu masalah. Karena gini loh, kan mereka itu kan sampai ada di PT PBB, buat saya itu total buat Persib aja gitu loh, buat Persib ya. Jadi yang harus berkibar, yang harus jaya adalah Persib.
Nah, kecuali Persibnya udah juara liga 10 kali berturut-turut ya, nggak ada tandingan, nggak ada saingan, ya mungkin mereka boleh lah ngegarap sektor lain gitu. Tapi sebetulnya yang saya permasalahkan bukan itunya ya. Jadi kalau misalkan saya perhatikan kemarin-kemarin tuh ada yang apa, yang komen, "Oh, Kang Eko nggak apa-apa dong basket. Kan Real Madrid juga punya klub basket, Barcelona juga punya klub basket gitu ya." Ya saya juga tahu gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Spanyol. Di Indonesia aja yang namanya Pelita Jaya ya, itu klub bolanya ada, klub basketnya ada gitu. Jadi kalau persoalan kayak begitu mas saya udah selesai ya, udah selesai dari dulu gitu ya. Jadi bukan masalah itunya, tapi tentang sebagai seorang supporter, kami itu ingin Persib itu diurus dengan total ya, dengan maksimal, dengan baik gitu. Misalkan gitu, oh ada PT PBB ngehandle Persib aja, prestasi Persib udah bagus gitu ya. Ya apalagi kalau fokus sama Persib, berarti bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan langkahnya memang itu ya, mengakuisisi klub basket apa Prawira ya, ya saya sangat berharap ada PT lain lah yang ngehandle gitu ya. Ya mungkin PT lain juga sudah ada mungkin ya, karena kan harus daftar ke IBL ya, mungkin harus ada. Cuma kalau saya memperhatikan gestur dan juga fakta-fakta di lapangan gitu. Nah, saya tuh memperhatikan ternyata orang-orang yang ngurus Persib itu identik sama dengan orang-orang yang Prawira Bandung ya, orang-orangnya, tim medianya, pelnya kemungkinan ya, MC-nya apa. Nah, kok sama saya bilang. Kok nggak ada pemisahan? Tunggu saya dipanggil ibu saya dulu. Oke, kita lanjutkan. Dipanggil ibu saya itu penting ya. Nah, jadi seperti itu loh. Kok nggak ada ininya, kok sama gitu. Terus kadang-kadang apa Persib ya, kadang-kadang itu Persib, website Persib official posting tentang Prawira gitu. Saya nggak bohong loh. Coba anda perhatikan ya, anda lihat akun medsos Persib ya, itu suka juga posting tentang basket gitu ya. Kalau misalkan anda tidak menemukan berarti udah di delete berarti ya. Karena saya apa ingat betul yang ngomentarin itu bukan cuma saya, tapi saya sama teman-teman ya. Loh itu naonan cik orang tuh ya. Jadi yang namanya basket sama bola di Bandung ada fansnya ya, dan saling support sebetulnya. Dulu tuh ada Panasia ya, ada Panasia Indosintek, ada juga apa? Eh, Bineka apa ya? Saya lupa lagi. Bineka sama Solo ya. Ya pokoknya dulu ada gitu ya, mainnya di Gor Citra Arena. Jadi Bobotoh pasti support basket ya, tim basketnya kalau misalkan juara nasional pasti senang juga, suka juga, karena kan membawa nama Bandung ya. Tapi ingat, selama ini walaupun saling support ya, orang yang suka Persib support basket Bandung, orang yang suka basket juga bobotoh Persib ya, tapi ada perbedaan tegas dong ya, perbedaan tegas terutama masalah pengelolaan. Jadi nggak bisa itu, walaupun anda memiliki kedua-duanya ya, tapi buat gestur segala macam ya jangan dicampur adukan gitu aja ya. Oke, kita nggak lama-lama di basket lah, nah itu masih panjang nanti bahasanya ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua tentang misalkan saja tentang dulu Persib ya, Persib itu dulu pernah dapat partai usiran ya, dan tidak boleh ditonton oleh supporternya, oleh bobotohnya gitu ya. Dulu tuh kalau nggak salah sebagai dampak akibat apa ya, kerusuhan atau kasusnya Rico Andrian ya yang meninggal, saya lupa lagi, pokoknya Persib dapat sanksi seperti itu. Nah bobotoh supporter itu kan berharap ini jadi introspeksi buat para bobotoh yang lain agar kejadian serupa tidak terulang ya. Tapi apa yang terjadi, PT PBB malah menjual tiket ya, malah jualan tiket dan menyiasati bahwa kehadiran supporter atau bobotoh di stadion itu bisa disiasati selama para bobotohnya nggak pakai atribut ya, nggak pakai atribut. Nah alhasil wajar dong tudingan dari supporternya sendiri alias bobotoh Persib menuding bahwa PT PBB ini mata duitan gitu loh, mata duitan, orientasinya itu hanya uang, hanya keuntungan gitu ya. Walaupun tentu saja menjual tiket nggak salah dan mencari uang juga nggak salah ya. Karena memang klub sepak bola profesional itu harus mengoptimalkan segala macam peluang untuk bisa dapat duit. Itunya nggak salah gitu. Tapi cara-cara PT PBB yang menjual tiket
tetap ya menjual tiket kepada penonton umum, ya padahal penonton umum itu kan masih bobotoh juga, cuma mereka nggak pakai atribut ya, itu dianggap tidak terhormat dan tidak peka gitu loh. Jadi kayaknya cuma menyiasati regulasi gitu ya. Nah itu cara pandang cara pandang bobotoh ya, cara pandang supporter yang berbeda dengan cara pandang perusahaan ya, cara pandang pengusaha, pemilik modal, itu beda, memang agak perbedaan ya yang cukup signifikan gitu loh teman-teman. Oke gitu aja teman-teman ya. Jadi nanti kedepannya saya pikir akan banyak hal yang membuat cara pikir perusahaan ya, pemilik klub itu berbeda dengan cara pandang supporter. Malah malah begini loh ya. Jadi kalau supporter itu kan sangat sah, bahkan wajar gitu kalau melihat sesuatu itu kadang-kadang emosional ya. Asal jangan berlebihan. Yang kemarin nyerang kantor itu saya pikir berlebihan ya. Ya sebetulnya Anda silahkan nyerang kantor PT PBB, lempar-lempar, bakar-bakar, silahkan ya. Cuma ada konsekuensi hukumnya, kalau Anda ketahuan, ketangkep, bisa dihukum gitu ya. Nah, wajar kalau supporter itu punya sisi-sisi emosional, bahkan dianjurkan ya, bukan dianjurkan, bahkan sangat bisa dimaklumi, karena itulah yang menjadi pembeda gitu ya. Kalau supporter kan melihat klub bola itu kan pakai hati ya, terus perasaan, emosional, itu juga berdampak sama keseharian gitu ya. Ini beda sama cara orang klub melihat konteks ya. Yang paling simpel aja kemarin waktu kita kalah dari Persija ya, sampai bobotoh pada marah-marah itu. Kalau orang PT PBB atau manajemen bisa jadi melihat ya ini kan tetap pramusim gitu ya, tetap pertandingan biasa lawan Persija tuh. Tapi kalau supporter bola nganggapnya oh ini bukan pertandingan biasa, ini lawan Persija, ini tentang kehormatan, tentang pride, tentang reputasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi makanya nggak bisa ketemu di situ. Oke teman-teman, mungkin gitu aja ya. Jadi kenapa perbedaan signifikan akan muncul kalau kita ngomongin perspektif pemilik klub sama perspektif supporter, yaitu karena ikatan emosionalnya beda gitu ya. Kalau klub itu mungkin cenderung ke profit oriented gitu ya, dan itu sangat wajar karena mereka memang mencari uang berbisnis gitu ya. Ini yang jadi celaka kalau ada orang ngaku supporter ya, supporter tapi justru perspektifnya pure pemilik klub ya. Saya udah mulai merasakan gejala-gejalanya soalnya. Jadi ada supporter yang menolelir ya, ada bobotoh ya, ada bobotoh yang menolelir langkah-langkah yang menurut saya itu prinsipil ya. Seperti Persib itu menurut saya harus diurus total ya, harus diurus maksimal gitu. Jadi jangan nggak fokus. Tapi ada juga ternyata supporter yang memaklumi, wah tenang naon atuh euy da maranehna nu boga duit dan lain sebagainya gitu ya. Itu menurut saya malah perlu dipertanyakan. Apakah supporter ini terlalu banyak ngobrol sama manajemen misalkan ya, atau lain sebagainya gitu ya. Gitu loh. Oke, gitu aja teman-teman ya. Udah 13 menit, kayaknya kelamaan juga ngomong kayak gini. Soalnya ngomong kayak gini tuh memang harus ada partnernya. Nanti saya cari partner yang pas ya buat ngomongin masalah perspektif supporter dan perspektif pemilik klub dalam konteks pengelolaan. Tapi satu hal yang pasti nih teman-teman ya, indikator suatu klub sepak bola ini nggak cuma masalah profit, nggak cuma masalah keuntungan ya, tapi juga harus prestasi gitu ya. Jadi memang betul yang namanya klub bola ini kan bentuknya kan perseroan terbatas ya, artinya dia perusahaan. Salah satu atau indikator utama dari perusahaan apa sih? Yaitu jumlah pendapatan melebihi jumlah pengeluaran, alias ada bati, ada keuntungan. Itu adalah indikator perusahaan yang berhasil. Tapi kalau kita ngomongin perusahaan sepak bola, perusahaan berbentuk klub sepak bola, ya nggak cuma keuntungan materi aja ya. Indikatornya tentu saja harus juga prestasi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada klub bola, dia untung gitu ya, untung dapat duit banyak, jual pemain, dapat untung juga dan lain sebagainya. Tapi selama dia nggak bisa berprestasi atau gitu-gitu aja ya pencapaiannya, ya itu masih belum bisa disebut sebagai klub sepak bola berhasil. Lalu kita pinginnya gimana? Ya kita kan pinginnya klub kita ini klub berhasil ya.
Jadi secara profit oriented, uang silahkanlah, keuntungan urusan mereka, lebih pinter gitu ya, gimana cara nyari duitnya. Tapi masalah prestasi juga jangan disepelekan, jangan dinomor duakan gitu loh. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semuanya ya. Ini kayak ini ya, tulisannya merek apa? Alat kontrasepsi ya. Apa coba?